Saya Roshida Fibrilla dengan NIM 2014-010072. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang puasa guna untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu pembelajaran fikih di madrasah atau sekolah. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian puasa. Puasa merupakan suatu tindakan menghindari makan, minum, serta hal yang membatalkan puasa, seperti hawa nafsu, hasrat psikis maupun fisik pada saat tertentu. Hikmahnya itu melatih manusia untuk meningkatkan kehidupan rohani. Maka maksud puasa di sini adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, baik dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai niat. Dalil tentang puasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini merupakan ayat permulaan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Mulanya umat Islam hanya diberi kewajiban berpuasa pada 3 hari dalam setiap bulannya, sebelum kemudian digantikan dengan kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban puasa sudah ada pada umat sebelumnya. Imam Al-Alusi menjelaskan bahwa melihat dan lahiriah ayat, kemungkinan wajib puasa sudah ada dari semenjak zaman Nabi Adam. Ia juga menyebutkan riwayat yang menjelaskan kemungkinan maksud dari umat sebelumnya dalam ayat di atas ialah ahli kitab atau Yahudi ataupun umat Nasrani. Selanjutnya, macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa, seperti puasa sunnah Senin Kamis. Yang ketiga, puasa makruh, ialah puasa yang dilakukan pada hari Jumat tersendiri, dan puasa tahun Qibti. Yang keempat yaitu puasa haram, ialah seluruh umat memang diharamkan puasa pada hari itu, seperti puasa 2 hari raya. Syarat sah dan wajib puasa. Syarat sah puasa yang pertama, beragama Islam, baligh dan berakal, tidak dalam keadaan haid. Yang keempat, hari yang sah untuk berpuasa. Syarat wajibnya, beragama Islam, baligh, berakal, mumayyiz, mampu untuk mengerjakannya, sehat dan tidak musafir. Tujuan puasa yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana menyebutkan tujuan puasa yaitu takwa. Takwa dalam bahasa Indonesia berarti menjaga atau memelihara diri. Sedangkan menurut terminologi, takwa berarti menjaga dan memelihara diri agar terbebas dari azab, dari siksa, laknat, dan murka dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain memiliki tujuan spiritual, juga mengandung manfaat dan hikmah sebagai kehidupan. Misalnya, puasa itu menyehatkan secara fisik maupun kesehatan jiwa. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan standar kesehatan yang meliputi 4 dimensi, yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual.
hal yang membatalkan puasa: yang pertama, makan dan minum dengan sengaja; yang kedua, muntah dengan sengaja; yang ketiga, gila saat berpuasa. Hikmah puasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat besar terhadap umat manusia, baik terhadap individu maupun sosial, terhadap rohani maupun jasmani. Terhadap rohani, puasa juga berfungsi sebagai mendidik, melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang dalam diri setiap individu. Puasa juga mampu melatih kepekaan dan kepedulian sosial manusia dengan merasakan langsung rasa lapar yang sering diderita oleh orang miskin dan dituntunkan untuk membantu mereka untuk memperbanyak sedekah. Sedangkan terhadap jasmani, puasa bisa mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita, karena pertama, umatnya penyakit bersumber dari makanan, dan kedua, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya termasuk manusia sudah ada kadarnya. Allah memberikan kelebihan, demikian pula keterbatasan pada manusia, termasuk keterbatasan pada soal kadar makan minumnya. Kesimpulan untuk pembahasan kali ini yaitu puasa adalah salah satu rukun Islam, maka dari itu wajiblah bagi kita untuk melaksanakan puasa dengan ikhlas tanpa paksaan apapun dan mengharapkan imbalan dari orang-orang lain. Jika kita berpuasa dengan niat agar mendapatkan imbalan dan pujian dari orang lain, maka puasa kita tidak ada artinya. Maksudnya ialah kita hanya mendapatkan rasa lapar, haus, dan tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah telah memberikan kita banyak kemudahan atau keringanan untuk mengerjakan ibadah puasa, dan jika kita berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tadi, maka kita akan merasakan betapa indahnya berpuasa dan betapa banyaknya faidah dan manfaat yang kita dapatkan dalam melaksanakan ibadah puasa.